Komunikasi nonverbal atau nonverbal communication ialah bentuk komunikasi yang pesannya itu dapat dilihat dan dirasakan oleh panca indera. Cukup kompleks ya dari kalimatnya. Benar, komunikasi ini cukup kompleks karena harus dipengaruhi oleh reference dan experience dari seseorang. Bukan hanya experience dan reference dari yang menyampaikan pesan, tetapi juga reference dan experience dari si penerima pesan. Nah, pasti masih bingung ya, maksudnya apa? Kita langsung masuk saja ke contoh yang pertama. Contoh dari komunikasi nonverbal ada simbol. Pada slide sebelumnya kan dikasih video. Ada seorang pria yang hampir kena tilang, bukan deh, kena tilang karena dia melanggar peraturan, karena dia mengabaikan simbolnya, simbol lampu merah, bahwa seharusnya seorang pengemudi berhenti terlebih dahulu, tapi dia melaju begitu saja. Itu merupakan satu dari bentuk komunikasi nonverbal. Ya, komunikasi yang gak harus diucapkan dengan kata-kata, tapi bisa dengan suatu simbol-simbol. Merah berhenti, kuning hati-hati, hijau jalan. Ya, itu salah satu bentuk dari simbol saat kita berkendara. Ada juga simbol-simbol saat kita lagi ada di laboratorium. Simbol mudah terbakar, mudah bikin iritasi dan lain sebagainya. Itu merupakan salah satu dari banyaknya simbol-simbol dalam komunikasi nonverbal. Jadi tidak harus diucapkan dengan kata-kata, tapi bisa dengan hal-hal tersebut yang mana punya arti dan makna tertentu. Nah, selain simbol ada juga gerak tangan. Ya, umumnya paling umum komunikasi nonverbal itu bahasa tubuh, baik gerak tangannya, gesternya, terus juga bisa vokaliknya. Maksudnya apa? Misalkan gerak tangan saat saya memaparkan suatu penjelasan, saya gunakan tangan-tangan saya untuk memberikan, wah gini loh, wah gini. Nah gitu, itu namanya tangannya. Ada juga gesturnya, kayak seorang pemimpin yang ingin memberikan suatu pidato kepada rakyatnya, dia akan menyadarkan tangan-tangannya seolah mereka ingin mengisyaratkan dan memerintah, begini loh jadi warga negara kita harus gini. Nah, itu merupakan gestur saat kita menyampaikan suatu pesan, saat kita berkomunikasi. Nah, itu komunikasi nonverbalnya, kita gunakan tangan-tangannya. Disinilah dimaksudnya kenapa kualitas daripada komunikasi verbal ditentukan oleh komunikasi nonverbal saat gestur, gerak tangan maupun vokalik. Vokalik itu nada suara berperan dalam komunikasi nonverbal sehingga menentukan kualitas daripada komunikasi verbal. Sudah terjawab kan maksud dari pernyataan sebelumnya? Ada juga kronomik. Klik topik 4 untuk kita bahas mengenai batasan-batasan yang ada pada komunikasi nonverbal.